lidah tidak bertulang, tapi efeknya bisa menghancurkan diri sendiri. Jelas-jelas ada ucapan pembubaran partai kalau kader korupsi. Mau ngeles gimana pun, tetap saja ucapan itu jelas sekali maknanya. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Menteri Pertanian SYL sempat diduga menghilang setelah namanya ikut terseret dalam kasus di Kementerian Pertanian. Dia dianggap mau kabur atau menghilangkan diri. Tapi SYL pulang ke Indonesia 1 hari lebih cepat dari tanggal yang disebut Nasdem. Setelah itu SYL langsung datang menghadap Menteri Sekretaris Negara dan Presiden untuk menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri. Alasannya adalah dia mau fokus menghadapi proses hukum yang menyeret nama dia. Sebelum itu, Surya Paloh juga menyarankan agar SYL menghadap Presiden Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri. Surya Paloh ingin SYL memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung agar dia berkonsentrasi. Kalimatnya keren ya, menghormati proses hukum. Kayaknya udah belajar banyak dari Anies dalam merangkai kalimat yang enak didengar. Kita kesampingkan dulu nama SYL. Kita fokus ke Surya Paloh. Karena SYL mulai terseret dan banyak yang percaya hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi tersangka, ucapan Surya Paloh beberapa tahun lalu kembali diungkit dan diobral di media sosial. Sebagai pengingat, Surya Paloh pernah bilang dia akan mengevaluasi partainya jika ada kader yang tersangkut kasus korupsi. Lebih baik Partai Nasdem dibubarkan, tidak layak dipertahankan jika ada kader yang korupsi. Tapi di tahun itu juga, ucapan dan keseriusan Surya Paloh langsung diuji. Saat itu Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat kasus korupsi Bansos Provinsi Sumatera Utara. Dia diduga menerima suap berupa hadiah atau janji. Tapi ucapan Surya Paloh itu cuma dianggap angin lalu. Ucapan keren membubarkan partai kalau ada kader korupsi hanyalah untuk gagah-gagahan supaya kelihatan keren. Tapi ujian datang di tahun yang sama dan Surya Paloh gagal. Di tahun 2023, datang lagi badai selanjutnya, yaitu Johnny Plate yang terlibat dalam kasus korupsi proyek BTS. Di tahun ini juga, datang lagi badai lanjutan, di mana nama SYL ikut terseret dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Status SYL masih belum jelas sampai saat ini ketika saya bikin video ini. Tapi publik seolah sudah yakin SYL akan jadi tersangka karena di rumah dinasnya ada 12 senjata api dan uang 30 miliar. Di rumahnya yang di Makassar, penyidik KPK sempat mengendarai sedan Audi dari rumahnya. Ini tanda jelas SYL dalam masalah sangat serius. Kalau tidak, ngapain dia mengundurkan diri dari jabatan menteri? Kalau tidak bermasalah, harusnya tetap bekerja dan tidak perlu mengundurkan diri. Dengan demikian, ucapan Paloh kembali disorot dan dijadikan bulan-bulanan oleh netizen. Janji Paloh diungkit habis-habisan, seolah publik ramai-ramai mau menghujat janji yang tidak ditepati, persis seperti janji manis dari Anies yang tidak ditepati. Surya Paloh ngeles dan tidak merasa mengatakan itu. Dia bilang makna dari ucapannya bukan seperti itu. Dia bilang tidak ada yang lebih tolol dari ketua umum partai yang mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, maka partai dibubarkan. Maksud dari ucapan itu adalah dia mau menegaskan semangat anti korupsi yang diusung Nasdem. Dia ingin agar kader Nasdem tidak melakukan tindakan korupsi. Kalaupun ada yang korupsi, maka memang tidak ada partai manapun yang bisa menjaga 100% kadernya tidak melakukan perbuatan tercelah. Intinya Surya Paloh tidak akan membubarkan partai hanya karena 1-2 orang yang melakukan korupsi. Ini ciri-ciri orang yang sudah terjepit baru ngeles dan mati-matian berusaha membela diri. Jadi yang diucapkan Paloh saat itu hanyalah retorika.
supaya kelihatan bagus di mata masyarakat. Saya yakin sebagian dari kalian sempat kagum dengan partai ini. Slogan restorasi terdengar keren. Setia mendukung Jokowi selama 2 periode. Tapi ternyata di balik layar yang tidak kelihatan banyak orang, Nasdem menyimpan banyak kebobrokan. 2 menterinya sudah terseret kasus. Sekarang ini Surya Paloh mengusung Anies sebagai capres. Keduanya kelihatan sangat mirip. Satu frekuensi. Dua-duanya pintar ngeles demi membela diri. Ada sindiran yang sempat saya baca di medsos. Isinya begini. Main dengan air jadi basah. Main dengan api jadi terbakar. Tapi bergaul dengan Anies bisa berubah menjadi jago ngeles dan menata kata. Anies kalau dijegal dari pencapresan, maka Nasdemlah yang paling bertanggung jawab. Secara tidak langsung Anies semakin rusak namanya karena diusung partai yang bermasalah. Anies kalah karena Nasdem memperburuk keadaan. Mimpi Anies hancur karena diusung oleh partai yang namanya makin lama makin hancur. Ini masih belum bahas soal Nasdem yang dulunya cuma ormas dan tidak akan dijadikan partai politik. Tapi kenyataannya jadi parpol juga. Anies katanya akan diberikan mandat untuk menentukan cawapres sendiri. Tapi faktanya, cawapres Anies yaitu Caimin adalah hasil dari campur tangan Surya Paloh. Siapa sih yang mau percaya dengan ucapan Surya Paloh saat ini? Kata orang lidah tidak bertulang, tapi efeknya bisa menghancurkan diri sendiri. Jelas-jelas ada ucapan pembubaran partai kalau kader korupsi. Mau ngeles gimana pun, tetap saja ucapan itu jelas sekali maknanya. Kalau masih mau ngeles, minta bukti video atau rekaman dari media, lalu diputar berulang-ulang. Semakin banyak bikin alasan, masyarakat bisa semakin muak. Ada yang bilang, partai lain juga banyak kader yang korupsi. Memang benar. Tapi ketua umumnya tidak pernah ngomong akan membubarkan partai kalau kadernya korupsi. Cuma Surya Paloh yang ngomong begitu. Makanya, jangan asal bikin statement demi terlihat keren. Itulah nasihat buat mereka yang masih mau membela Nasdem dan Surya Paloh. Ucapan yang terlalu bombastis biasanya bakal menjadi bumerang di masa depan. Anies sudah membuktikan, janji warga DKI bisa punya rumah, tapi endingnya ngibul. Anies malu-maluin dan dianggap tukang ngibul. Kadang kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya Anies yang belajar dari Surya Paloh atau Surya Paloh yang belajar dari Anies. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.